Semangat pagi kawan, dan tentunya bersama channelnya Mr. Ali Meji Maki ini Anda menjadi lebih berwawasan dan update ya, karena setiap momen Mr. Ali Meji Maki ini men-shooting atau merekam ya, sehingga apa aja ada dalam videonya. Di antaranya ketika pengalaman pribadi ya, tes PPPK atau P3K Kementerian Agama, Mr. Ali juga merekam dikit ya, hanya perjalanannya aja ya, karena di Geraha Yunesa itu semua HP, semua plastik, semua map, semua tas, jam tangan, anting-anting semuanya harus dilepas dan diletakkan di tempat tertentu ya. Panitia sangat ketat ya, karena ini tes resmi ya. Jadi Mr. Ali dari Banyuwangi itu malam 9:30 bersama Kang Thohir, Kang Hayat, Kang siapa lagi, Kang Arif ya, dan juga Kang Hamid, ada juga Kang Sidik ya, berlima. Dan Kang Arif itu dari daerah Wongsorejo, menunggu di Pasar Situ tadi. Pasar Situ tadi di Wongsorejo paling utara ya. Kemudian kita melanjutkan perjalanan ya, enaklah di perjalanan ya, cuman malam kita tidak ambil videonya. Jadi tes bukan CPNS, tes P3K itu dilaksanakan pada tanggal 5 insya Allah ya, hari Kamis ya. Jadi berangkatnya Rabu malam, memang apa, sambil belajar ya, macam-macam, ada yang bagian pengadministrasi perkantoran, ada yang bagian penyuluh, ada yang bagian penghulu, ada yang bagian arsiparis, ada yang bagian apa, operator apa dan lain sebagainya ya, macam-macam. Cuman sepakat kesemuanya rekan-rekan yang mengikuti ujian atau tes bukan tes CP ya, tes P3K ini yang penting lulus dulu, karena ini change opportunity atau kesempatan di tahun 2024 ini. Ada banyak kemudahan-kemudahannya untuk yang sudah mengabdi beberapa tahun, minimal 2 tahun ya, di Kemenak, Kementerian Agama ya, Kabupaten Banyuwangi, yaitu diletakkan di sekolahan ya, dari madrasah banyak ya yang ikut, guru-guru ada yang sudah 13 tahun, 17 tahun, ada yang banyak tahun. Pak Robik itu ikut juga ya, dan beberapa guru-guru yang saya kenal dari madrasah MI, ada yang MTS, ada yang MAN ya, luar biasa banget. Dan bersyukur ya, beliau-beliau mengikuti tes P3K atau PPPK di tahun ini ya, alhamdulillah. Saya doakan semuanya lulus insya Allah lah, seperti itu ya. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang di KUA ya, di Bimas Islam ya, kantor perusahaan agama, yang menjadi apa aja, pokoknya kita berniat apa, mudah-mudahan lolos semuanya, seperti itu ya. Perjalanannya malam, kemudian karena di Topang didukung oleh GPS ya, sehingga tidak terlalu sulit, walaupun GPS-nya itu menerobos berbagai lingkungan dan daerah, sampai jalan-jalan sempit dia terobos. Di mana Geraha Yunesa itu waktu itu seperti itu, di Jalan Citra Raya Lakar Santri, Lidah Wetan, Surabaya, seperti itu ya. Cuman karena Yunesa itu kan sangat luas, ada prodi, bukan prodi ya, ada fakultas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, N, V, misalnya seperti itu ya. Sehingga butuh waktu, makanya tidak boleh mevet jalannya ya, minimal malam lah, seperti itu ya, karena ada kemacetan iya. Kalau tidak waspada, macet malam, lampu merah berhenti sedikit itu sampai panjang ya, jalan sedikit lampu merah lagi, jalan sedikit lampu merah lagi, seperti itu ya. Jadi kalau masjid sekitar situ, atau paling tidak ada di Geraha Yunesa, diam di situ sebentar, lama di situ, makan, bawa bontotan, it's okay, never mind, yang penting bisa makan,
ada tempat untuk sholat, mandi, itu lebih enak ya. Jadi tidak boleh telat 1 jam atau 1 jam lebih kayaknya, 90 menit sebelum itu kita sudah harus berada di lingkungan tempat kita tes P3K seperti itu ya. Alhamdulillah tidak terlambat, tidak telat ya. Harus pakai apa? Pakai pita lengan kanannya ini. Untuk tahun-tahun yang lalu ada yang pita merah, ada pita biru. Untuk hari ini ya, yaitu pita hijau, dan bajunya harus putih polos, tidak boleh warna-warni, dan celananya hitam atau gelap, maksudnya seperti itu ya. Kemudian bawanya cuman apa, kartu ujian yang sudah dicetak ya. Jadi kartu ujian itu dicetak dulu, cetak ya istilahnya, dan bawa patlot. Kalau patlotnya tidak ada maka dipinjami di sana. Kemudian nanti setelah masuk ke ruang ujian ya, dipanggil ya, baris-baris daftar dulu ya, daftar dulu, registrasi dulu. Jadi ketika kita bawa patlot dan kartu ujian itu langsung kemudian apa, daftar, sudah ada abjadnya, tanda tangan dulu ya, A sampai apa di meja 1, terus kemudian S sampai apa di meja berapa, lalu terus kemudian huruf apa sampai Z di meja berapa, seperti itu. Yang terlambat ya di belakang, nanti ayo ke satu gerombolan ini maju cari abjadnya masing-masing. Setelah tanda tangan, semua peralatan yang kita bawa itu dititipkan, ya sudah ada bagian penitipan itu, banyak petugasnya. Mau masuk ke untuk mendapatkan PIN ya, PIN ketika kita mau mengerjakan di CAT atau di komputer tes itu ya, itu dicek dulu apakah membawa dompet, tidak boleh ya, atau membawa barang-barang logam itu tidak bisa karena bunyi titik seperti itu. Laki sendiri yang ngecek, cewek sendiri yang ngecek, seperti itu. Kemudian kita menuju tempat untuk mendapatkan PIN ya. PIN itu nanti kan kalau ingin masuk ke mulai tes di komputer itu harus ada PIN, harus ada PIN sesi, harus ada NIK ya, harus ada nama ya. NIK, nama, bukan nama ya, pokoknya NIK, dan nomor register ya, nomor ujiannya itu ya, di lembaran formulir atau kartu ujian yang kita cetak itu, seperti itu, ada nomor 24 berapa, 00 berapa, seperti itu ya. Untuk PIN sesi menunggu dari panitia, nanti dikasih untuk sesi ini PIN-nya ini 7058 seperti itu misalnya ya. Semua mencatat. Setelah itu klik login. Kalau diklik login itu tidak bisa, berarti ada yang keliru, baik itu nick-nya, baik itu nomor registernya ya, nomor register ujian, baik itu PIN yang dikasih oleh panitia tadi ketika kita di bawah tadi ya, seperti itu. Jadi harus teliti. Kalau sudah login maka di situ ada kata-kata mulai ya, jadi mulai itu berarti dihitung itu 2 jam. Kalau kita masih belum selesai loginnya, belum beres, diulangi lagi seperti itu. Tidak boleh ada kata hubung untuk nomor register ujiannya itu ya. Misalnya 2400 kan di nomor cetak ujiannya itu kan ada 24 spasi 00 berapa, itu nggak usah dipakai spasi-spasi ya, langsung angka-angkanya. Nah, jadi kita klik mulai itu ya, itu sudah 2 jam. 2 jam itu untuk soal teknis, soal sosiokultural, ya, soal wawancara, ya, soal manajerial, nanti di total ya. Cari yang termudah dulu ya, cari yang termudah dulu. Nanti kan bisa diulang ya, bisa diulang. Ketika kita sudah pas, maka simpan dan lanjutkan. Klik simpan dan lanjutkan, berarti kita menuju ke soal selanjutnya, soal yang lainnya, seperti itu. Kalau dirasa soro, lewatkan, ada kata-kata lewatkan, klik lewatkan. Jangan mikir, kalau nggak bisa jangan dipikir, Pak. Terlambat kita, ya telat ya.
karena soalnya banyak ya. Soalnya banyak, 135 ditambah 10 dah 145 dah, seperti itu kalau nggak salah loh ya, lupa saya. Seperti itu ya. Cari yang termudah dulu, boleh dari bawah dulu, boleh dari tengah dulu, boleh. Di situ kalau sudah dijawab dan disimpan lalu klik lanjutkan, simpan dan lanjutkan, maka untuk angkanya itu berubah menjadi hijau. Ya, apanya itu hijau? Hijau itu pertanda bahwa kita sudah simpan dan lanjutkan. Tapi kalau merah itu masih belum kita jawab. Meskipun sudah kita jawab, tapi kita tidak mengklik simpan dan lanjutkan, ya tetap merah. Jangan sampai merah, ya. Sebab salah kita jawab, tidak ada pengurangan nilai. Tidak ada pengurangan nilai. Ya, jawab semuanya. Makanya kalau sorok, lewatkan ya apa-apa. Seperti itu ya. Jadi nanti di total, ada totalnya sudah. Manajerial piro, wawancara. Wawancara itu ya bukan wawancara ngomong ya. Wawancara lewat teks ya. 10 tapi cuma 10 menit ya. Jangan lama-lama berarti mikir ya. Tapi ya harus benar. Kalau nggak benar ya nilainya berkurang, seperti itu ya. Jadi teknis berapa, misalnya 270, manajerial misalnya 90 ya. Kemudian sosiokultural ya, itu misalnya 74 misalnya. Wawancara misalnya 30, total sudah 500. Ibaratnya seperti itu. Ya nggak sampai lah 4, 6 berapa. Terutama yang teknis itu kan soal paling banyak ya. Itu banyak benar, kalau bisa banyak benarnya ya. Masing-masing yang sudah diplot oleh BKN itu beda-beda, soalnya penyuluh apa aja itu beda-beda ya. Kayak pengadministrasi perkantoran ada matematikanya, ada soal logika dan sebagainya ya. Kemudian untuk yang operator apa beda-beda, pokoknya masing-masing memiliki kelebihan dan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, seperti itu ya. Sukses buat semuanya. Alhamdulillah tahun 2024 ini banyak yang mengikuti tes P3K yang sebelumnya tes apa PNS ya, CPNS. Semoga beruntung semuanya, karena di antara mereka ini adalah orang-orang yang sudah mengabdi sekian tahun. Ada yang 9 tahun, 8 tahun. Kalau saya 8 tahun ya, mengabdi di kantor urusan agama Kalipuro ya. Mudah-mudahan ini menjadi rezekinya kami semuanya aja yang ikut tes ini lolos semuanya tanpa ada kendala atau halangan yang berarti. Terima kasih buat semua yang sudah mendukung ini ya, mendukung mental kami, mendukung kegiatan ini semuanya ya, baik itu dari kepala KUA, baik itu dari kepala kantor Kemenak Banyuwangi ya, baik itu dari Bimas, baik itu dari rekan-rekan, baik itu dari P3K yang sudah lulus beberapa tahun yang lalu ya. Mereka memberikan support yang sangat luar biasa ya. Jadi kita ini tenang ya, kita ini sangat sangat semangat, antusias ya. Insya Allah Allah menolong kita semuanya, seperti itu. Dan kami tidak lupa juga meminta doa dari orang tua, meminta doa dari guru, meminta doa dari rekan-rekan yang ada di grup Radio Habibullah, grup RT RW, grup apalagi ya, Hadra, grup, pokoknya barangkali di antara itu doa-doa itu terkabul ya. Demikian rekan-rekan semuanya ya, di seluruh Indonesia ya mengikuti tes ini ya, karena memang tahun 2024 ini banyak kemudahan-kemudahan. Disinyalir semua lulus. Siapa yang lulus? Mereka yang mengikuti prosedur prosesi mulai awal administrasi lolos ya, kemudian tes lolos, insya Allah nanti ada pemberkasan dan sebagainya ya. Insya Allah semuanya lulus, alhamdulillah. Bagi yang tidak lulus bagaimana? Ya akan ada solusi, jangan khawatir. Tetap tidak ada pemberhentian ya, tidak ada PHK, tetap direkrut ya. Saya pernah membaca itu kayaknya
paruh waktu seperti itu. Tapi tetap merupakan bagian dari instansi masing-masing di mana kita mengabdi seperti itu. Don't worry, be happy. Ya, insya Allah pokoknya enak lah. Yang penting ikut ikut tes ya, P3K-nya atau tes CPNS-nya seperti itu ya. Terutama tes P3K-nya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Tidak boleh telat ya. Kalau telat udah ya tidak bisa ya, apalagi misalnya panitianya tidak ada toleransi dan sebagainya, karena memang itu aturan proses dan itu sudah briefing untuk panitianya tentunya ya. Seperti itu rekan-rekan semua, kita selalu berdoa kepada Allah dan mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang kita tidak bisa menentukan jumlahnya karena begitu banyak nikmat. Seperti itu ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya, luar biasa banget. Semoga bermanfaat buat kita dan keluarga kita terutama ya. Terima kasih ya buat yang udah mensupport, mendukung, luar biasa banget. Sukses selalu sukses, selalu sukses seperti itu ya. Menarik sekali, sangat menarik. Kita akan putarkan video perjalanan ini. Perjalanannya aja saya nggak sempat memvideo yang di Geraha Yunesa wes, ya itu ya. Sebenarnya ya ketun ya. Yes, tapi bagaimana lagi ya. Terima kasih buat semuanya rekan-rekan. Saling mendukung pokoknya. Saling mendukung, top banget. Ini asik, sangat asik sekali. Unforgettable moment. Ini keliling dulur mencari Yunesa itu di barat. Ini pakai GPS. Ya, momen yang sangat asik, tapi masih pagi nih, jadi masih tutup semua ya. Jadi saya itu dan teman-teman itu cobonya di Bangil ya. Di Bangil makan-makan dulu. Kebetulan kan kita bontot. Kalau bisa bontot dulu, membawa nasi, membawa telur, membawa pelasan, bawa minuman. Minumannya itu ya Pak Hayat itu ngambil di mana, di Ketapang itu ya. Di Ketapang itu. Air apa gitu namanya, lupa saya. Kemudian bawa galon ya. Tapi Anda barangkali mau ke sini yang tes yang kedua ya, tahap kedua. Nggak tahu tanggal 13 mungkin katanya sih. Ya itu bawa aqua. Kalau bisa jangan sendirian lah. Kalau naik kereta api boleh, tapi ya bersama-sama. Karena di situ kan sambil belajar ya, sambil membuka-buka apa teks-teks contoh-contoh soal yang sudah itu membantu loh, menguatkan mental loh ya. Walaupun yang diujikan itu kadang nggak ada semua, ada beberapa 1-2 lah yang ada. Tapi membantu. Kalau Anda nggak belajar sama sekali, waduh, nggak mengenal, asing ya. Apalagi administrasi perkantoran, operator, arsiparis ya. Itu kan banyak bahasa Inggrisnya ya. Misalnya apa, Outner, Kepler, kemudian dan lain sebagainya lah pokoknya, seperti itu ya. Untuk yang penyuluh atau penghulu ya soal-soal agama, pelajari soal-soal agama itu, seperti itu ya. Anda insya Allah bisa yang sudah biasa bergerak atau beraktifria di tempat ngajarnya atau di KOA-nya, itu seperti itu ya. Jadi penting belajar, meskipun mau nyampe ya buka-buka lagi lah. Kan banyak contoh-contoh soal di YouTube, contoh soal jawab di Google ya, contoh-contoh buku. Anda bolehlah beli buku dulu, misalnya pesan di apa itu online itu untuk menambah wawasan kata-kata dan kalimat-kalimat yang nanti akan muncul, seperti itu ya. Karena butuh waktu percepatan di situ. Ya ternyata butuh percepatan ya. Kalau satu soal kalau sampai belum 1 menit sudah selesai, 10 detik klik simpan dan lanjut, ya berhasil Anda, seperti itu. Itu seperti itu ya. Walau tapi harus lebih
kepada cepat dan tepat. Karena di situ ada nilai total jumlah nilainya. Kalau bisa jangan di bawahnya 400 lah. Kalau bisa. Makanya harus dibaca dengan cepat. Kalau ada soal bacaan, pertanyaannya sampai baca dulu. Dan beberapa jawaban yang sekiranya benar dijawab dulu. Lalu kemudian kalau nyari sedikit aja. Kalau memang betul-betul tidak tahu, ya bagaimana caranya? Begitu. Ya bukan bim salah bim, tapi ya adalah yang jawabannya sekiranya cocok di otak, langsung klik seperti itu ya. Jadi harus ada trik-trik strategi diri dan menggabungkan strategi dari cerita-cerita kakak-kakak yang sudah pernah mengikuti tes P3K ini seperti itu ya. Kalau tidak, wah nilainya 200 atau 300-an kurang. Nggak enak lah sama hati, walaupun mungkin lolos ya, walaupun mungkin lolos seperti itu ya, karena kebijakan tertentu ya. Seperti itu rekan-rekan semua. Yang penting awal katanya Pak Cahyo, ya kita sangat bangga dengan Pak Cahyo, membimbing dengan luar biasa ya di Banyuwangi ya, di kantor Kemenak Banyuwangi ada Pak Cahyo yang betul-betul meluangkan waktunya untuk membimbing mulai bagaimana administrasi itu lolos ya, itu utama ya. Utama. Jadi kalau ada ijazah yang hilang, segera mengurus surat pengganti ijazah. Karena misalnya SMA ijazah hilang, itu ya karena SMA atau aliyah ya. Karena itu yang dipakai untuk ngelamar lolos sesi administrasi. Jadi sekali lagi terima kasih buat Pak Cahyo dan rekan-rekan semua lah. Juga Bapak Kepala Kemenak Banyuwangi, Bimas, semuanya aja luar biasa, sukses selalu, lolos untuk P3K 2024.